Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita cantik yang tengah bercocok tanam di sebuah ladang perkebunan milik warga. Baru awal loh ini film, udah disuguhkan aksi bercocok tanam aja ya. Oke lanjut. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan seorang pria tua yang tampaknya tengah menunggu sesuatu. Rupanya, dia menunggu wanita tadi yang baru selesai bercocok tanam. Wanita itu pun mendapatkan sejumlah uang dari hasil bercocok tanamnya. Lalu ia memberikan uang hasil jerih payahnya itu kepada pria tersebut sembari memanggilnya dengan sebutan bapak. Beberapa saat kemudian, wanita bernama Aileen itu dan si bapak yang kita sebut saja namanya Pak Dodo itu pun pulang menuju ke rumahnya. Singkatnya, mereka pun kemudian tiba di rumahnya. Di rumah itu terdapat seorang pria bernama Bobby dan seorang anak perempuan bernama Gloria. Ketika Bobby dan Pak Dodo duduk di depan rumah, Bobby meminta izin agar ia bisa membantunya dengan cara bekerja. Akan tetapi, Pak Dodo malah melarangnya dan meminta agar Bobby untuk fokus saja dengan sekolahnya sampai ia lulus SMA. Namun di sini, Bobby terlihat bersikeras meminta izin agar dirinya diizinkan untuk bekerja demi bisa membantunya. Tapi meski begitu, Pak Dodo tetap enggan memberinya izin dan ia tetap menyuruh Bobby untuk fokus bersekolah. Sesaat kemudian, Bobby mendatangi Aileen dan mengatakan kalau ia ingin meminjam uangnya. Tapi belum sempat memberikan adiknya itu uang, Pak Dodo tiba-tiba datang dan menyuruh Bobby untuk mengerjakan PR sekolahnya. Pak Dodo kemudian berkata pada Aileen bahwa ada seorang pria yang ingin menyewa Aileen. Aileen pun sempat menolak karena dia sudah cukup kelelahan, ditambah ia baru saja mandi junub. Namun, Pak Dodo mengingatkan bahwa mereka saat ini sedang membutuhkan uang. Hingga pada akhirnya, mereka berdua pun tetap menuju ke rumah klien itu. Singkatnya, Pak Dodo menunggu di luar lokasi sembari menunggu Aileen yang sedang bertanding futsal dengan kliennya. Namun di dalam, klien Aileen malah memaksa untuk bertanding futsal tanpa menggunakan balon udara. Lantas Pak Dodo pun langsung masuk kala mendengar teriakan Aileen. Tapi sayangnya, Pak Dodo yang sudah tua renta ini dia tidak bisa berbuat banyak ketika melawan pria itu yang emosinya sedang memuncak. Sampai pada akhirnya, Pak Dodo yang memiliki penyakit jantung itu pun harus tewas saat itu juga. Pria itu kemudian langsung melaporkannya ke pihak berwajib dengan memfitnahnya bahwa Aileen dan Pak Dodo telah mencuri di gudangnya. Singkat cerita, beberapa hari berlalu, Gloria mulai khawatir jika dirinya yang akan putus sekolah. Namun Aileen yang kini sebagai orang yang paling tua di rumah itu pun menguatkan adiknya tersebut dan mengatakan kalau Gloria akan tetap sekolah dan ia pasti akan selalu mengusahakan yang terbaik untuk kedua adiknya. Tak lama kemudian, telepon milik Pak Dodo berbunyi. Aileen lantas mengangkatnya, yang ternyata itu adalah kliennya. Setelah mengangkat telepon itu, Aileen pun kemudian bersiap untuk berangkat. Namun saat itu Bobby menghampirinya, yang mana ternyata Bobby selama ini telah mengetahui apa pekerjaan kakaknya tersebut. Sebagai seorang laki-laki, Bobby sebagai adik pun lantas meminta izin untuk menemani kakaknya karena dia tak ingin hal seperti kemarin terulang kembali. Mereka pun akhirnya berangkat hingga sampai di sebuah kebun. Bobby menunggu dari kejauhan sembari memantau kakaknya dengan klien itu. Terlihat si klien memiliki tubuh gempal yang diketahui dia bernama Jovi. Saat Aileen bekerja, Bobby pun tercengang karena ternyata sangat banyak daftar klien Aileen yang sudah menjadi langganannya berkali-kali. Bobby yang terus mengecek daftar-daftar itu, rupanya Bobby juga mengenali beberapa di antaranya, termasuk ada seorang pendeta kampungnya juga, bray. Singkatnya, setelah selesai mereka pun langsung pulang. Namun di tengah perjalanannya itu, lagi-lagi ada telepon yang masuk ke HP Pak Dodo tersebut. Tapi di HP-nya itu Pak Dodo tidak menamai orang tersebut. Lantas Aileen pun berkata bahwa mungkin saja dia adalah klien baru. Akhirnya mereka tidak jadi pulang, melainkan mereka mendatangi rumah kliennya itu. Di sana si klien meminta bantuan Aileen untuk bertanding dengan putranya. Si klien khawatir jika putranya yang sudah cukup berumur itu tidak normal karena pasalnya putranya ini tidak pernah menjalin hubungan dengan gadis manapun. Hingga tak pakai banyak cincong, setelah itu Aileen pun langsung memperkasai putra lanang tersebut. Ren, wala pa. Kwarto mo. Okay.
Berhari-hari kemudian, saat Bobby sedang mengawal Aileen, dia melihat ada pembayaran yang tidak jelas di dalam buku tersebut. Karena penasaran, Bobby kemudian menelepon kontaknya itu. Klien yang bernama Sergio itu kemudian bertanya di mana keberadaan Aileen. Lalu singkatnya, sesaat kemudian, pria bernama Sergio itu pun mendatangi Bobby. Di sini Sergio tiba-tiba menceritakan bahwa ia dan Pak Dodo telah sepakat jika setiap bulannya Pak Dodo akan memberikan uang sejumlah 1.000 peso padanya untuk mengamankan bisnisnya tersebut. Dan ternyata Sergio ini bukanlah klien Aileen, melainkan dia adalah seorang polisi yang ada di wilayah tersebut. Bobby yang polos ini pun lantas memberikan uang hasil kerja keras kakaknya itu pada Sergio sebesar 1.000 peso. Namun ketika itu Sergio malah mengembalikan beberapa peso kepada Bobby untuk dia simpan katanya. Sergio lalu mengingatkan pada Bobby untuk melakukan pemeriksaan rutin pada kakaknya karena dikhawatirkan dia memiliki penyakit yang disebabkan karena terlalu sering halal bihalal dengan klien manapun. Singkat cerita, 2 bulan berlalu. Bobby yang selama ini kita ketahui bahwa dia ingin bekerja, akhirnya dia pun mengambil keputusan untuk bekerja seperti kakaknya. Bobby pun menjajakan singkongnya pada beberapa wanita kesepian, Bray. Dan kinerja Bobby pun cukup disukai oleh para kliennya. Suatu malam, Bobby seketika terbangun lantaran mendengar kakaknya yang tiba-tiba mengalami demam yang cukup tinggi. Bobby awalnya ingin membawa Aileen ke puskesmas, namun di sini Aileen menolaknya dan hanya meminta bantuan untuk diambilkan obat penurun demam saja. Keesokan harinya, Bobby diam-diam mengikuti seorang pria yang tengah teler karena kebanyakan kobam. Bobby kemudian mengarahkannya ke sebuah tempat sepi dan di sanalah Bobby mengambil semua uang dan jam tangan miliknya tanpa disadari oleh pria tersebut. Bobby terpaksa mengambilnya untuk pengobatan Aileen kakaknya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian terlihat Sergio mendatangi Bobby yang tengah berada di sebuah warung. Sergio menegurnya karena terlihat ada sebotol minuman di dekatnya. Lantas Bobby pun langsung meminta maaf dan kemudian pergi dari sana. Bobby yang hendak pulang, ternyata dia malah bertemu dengan pria yang kemarin dia rampas ini, Bray. Pria itu pun seketika sadar kalau jam yang dikenakan Bobby adalah jam miliknya yang hilang. Sontak Sergio yang mendengar keributan itu pun kemudian datang untuk memisahkan mereka. Sergio yang kesal pun langsung memarahinya karena ternyata beberapa minggu belakangan ini Sergio sudah mengetahui kalau Bobby juga melakukan pekerjaan yang sama seperti Aileen. Dan ditambah lagi, si Bobby kemarin merampas barang si bapak itu. Karena sudah meresahkan, Sergio lantas membawa Bobby ke sebuah tempat yang mirip dengan penjara. Di sana dia pun menegaskan bahwa Bobby terbukti melakukan pencurian dan juga melakukan pekerjaan ilegal padahal dia masih pelajar. Singkatnya, beberapa hari berlalu. Aileen yang terlihat sudah mendingan, dia mendatangi warung yang biasa ditongkrongi adiknya itu. Aileen mencari-cari keberadaan adiknya dan menanyakan tentang Bobby pada si pemilik warung. Namun wanita si pemilik warung yang juga pernah menjadi pelanggan Bobby ini pun tidak mengetahui keberadaan Bobby sekarang. Di sisi lain, ternyata di ruangan sel itu juga terdapat seorang gadis bernama Widya. Belum sempat mengobrol sepatah kata pun, Sergio tiba-tiba datang dan dia langsung memberitahu kalau dia telah menemui Aileen untuk meminta tebusan pada Aileen jika Bobby ingin bisa keluar dari tempat ini. Beberapa hari berlalu, Sergio kini mulai pusing karena Aileen belum juga menebus si Bobby. Ia sudah kehabisan uang akibat terus memberi makan Bobby dan juga Widya. Sergio pun lantas terus mencari-cari ide dan menemukan sebuah buku catatan yang dimiliki oleh Bobby. Di sana dia pun mendapatkan beberapa nama serta kontak para kliennya. Sergio kemudian menghampiri Bobby dan mengajaknya untuk berdiskusi. Sergio ingin berbisnis dengan Bobby agar Bobby mau menghubungi klien-kliennya Aileen dan mengatakan bahwa ia berniat menjadikan Widya sebagai penerus Aileen. Hal itu dilakukan agar semua klien Aileen yang tanding futsal dengan Widya nantinya bayaran itu masuk kepadanya agar Sergio kembali memiliki uang. Akhirnya, karena terus didesak, Bobby pun menuruti kemauan Sergio dan mulai menghubungi klien kakaknya satu persatu. Singkat cerita, akhirnya datanglah seorang klien Aileen yang mendatangi tempat Sergio. Setelah memberikan sejumlah uang sewanya, Sergio pun mengizinkannya masuk untuk bertanding futsal dengan pengganti Aileen, yaitu Widya. Namun di sini, Widya yang awalnya disuruh mengulum singkong milik pria itu, tak diduga dia malah menggigitnya, Bray. Lantas, Sergio yang mendengar teriakan itu pun datang. Di sini Widya kemudian berbohong kalau pria itu telah mencari gara-gara dengannya. Untungnya, Sergio percaya pada Widya dan membela Widya dengan menyuruh pria itu untuk pergi.
Sesaat ketika Sergio mulai tenang, Bobby pun memberikan masukan padanya. Dia mengatakan jika Widya belum berpengalaman dan dia butuh belajar dari ahlinya. Bobby pun menambahkan jika Aileen lah yang bisa mengajari Widya menggunakan baju yang menarik, make up yang cantik, serta sampo dan sabun yang bisa membuat banyak pria jadi merasa terpancing, bray. Bobby juga mengatakan bahwa bisnis ini tak semudah yang Sergio bayangkan. Banyak modal yang dikeluarkan untuk mempercantik diri agar klien mau balik lagi pada mereka. Mendengar hal itu, Sergio pun mulai percaya pada Bobby. Hingga akhirnya Sergio pun menghubungi Aileen dan memintanya untuk datang kemari. Keesokan harinya, terlihat Aileen yang tengah bersiap dan membawa beberapa peralatan kecantikan. Di sisi lain, terlihat Bobby meminta maaf pada Widya dan mengatakan kalau sebenarnya ia memiliki rencana agar mereka bisa pergi dari sini. Singkat cerita, Aileen pun akhirnya tiba dan bertemu dengan Sergio. Namun tak disangka, Sergio malah menjebloskan Aileen agar Aileen bersama mereka di tempat ini. Soal adik mereka yaitu Gloria, Sergio akan menjamin katanya. Dia kemudian meminta Aileen untuk mengajari Widya dan menjadikan Widya sukses dan banyak klien seperti dirinya. Lantas, Aileen pun mau tak mau mulai membantu Widya. Dia banyak memberinya masukan, bahkan sampai Sergio juga ingin menjebol gawang milik Widya. Sergio membawanya ke ruangannya dan di sanalah Widya pun bertanding futsal dengan begitu gairah, bray. Semenjak kejadian itu, membuat Aileen kini semakin yakin untuk menghabisi Sergio karena dirinya sekarang banyak memiliki kesempatan untuk melawannya ketika mereka sedang bertanding futsal. Lantas dia merencanakannya dengan menyembunyikan sebuah alat cukur di dalam selnya. Singkat cerita, pada keesokan harinya Sergio mendatangi Bobby dan menanyakan klien yang katanya hari ini akan datang. Bobby pun mengatakan mungkin sebentar lagi klien mereka akan sampai di sini. Namun rupanya klien itu seperti layaknya suami-suami pada umumnya, yang mana dia belum bisa pergi karena dia masih dicurigain dulu sama istrinya sebelum berangkatan. Aileen yang melihat kesempatan itu pun lantas memancing Sergio dan mengajaknya untuk bertanding futsal sambil menunggu klien itu. Pada awalnya Sergio tak tertarik, namun setelah diperlihatkan kedua bola futsalnya yang ternyata lebih kencang dari Widya, Sergio pun berubah pikiran dan mereka lantas segera melaksanakan pertandingan. Di saat lagi semangat-semangatnya, Aileen pun diam-diam mengambil alat cukurnya dan segera memulangkan Sergio ke dunia lain, bray. Mereka bertiga pun dengan cepat segera pergi dari tempat itu dan setibanya di rumah mereka pun langsung mengemasi barang bawaannya. Aileen juga ternyata meminta bantuan pada salah satu kliennya yang gempal itu, yakni si Jovit, dan mereka pun akhirnya memutuskan berangkat menuju sebuah tempat yang cukup jauh, dan setelah itu film pun berakhir. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai tuntas. Jika kalian suka dengan videonya, silakan hantam dulu tombol subscribe-nya. Semoga kalian sehat selalu dan jaga gua ringkas.